Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita hari ini tidak lagi membahas tidak sedang membahas usul salasah. Tapi kalau buat kalian pengen mencatat pelajaran hari silakan. Kita akan membahas kitab Fawaidul Fawaid. Ya, ini kitabnya. Karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di sini kita akan membahas ya, bab dosa dan maksiat. Ya. Di poin keempat yaitu dosa dan akibat dari dosa yang menyakitkan. Poin A, ya, 3 pintu neraka. Ada 3 pintu yang dapat menjerumuskan kita ke neraka. Ada yang sudah tahu belum? Pintu pertama adalah pintu syubhat. Ya, yaitu pintu syubhatnya apa? Yaitu apa-apa yang bisa menimbulkan keraguan manusia terhadap agama. Ya, ini syubhat. Kata Nabi SAW dalam hadis Arba'in, ya di kitab hadis Arba'in ya, di situ jelaskan, kata Nabi SAW, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, di tengah-tengahnya ada yang namanya syubhat. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama yang ada dalam dirinya. Syubhat ini sesuatu yang samar-samar. Oke, syubhat adalah sesuatu yang samar-samar, masih belum kelihatan jelas ini halal atau haramnya. Contoh, oke, ketika kalian nemu duit di jalan, jangan kalian bilang, oh alhamdulillah rezeki anak soleh. Salah, awas, itu syubhat. Ya, benda-benda yang kita temui dan bukan milik kita, jangan coba-coba diambil. Kalau kita ambil berarti kita sedang mengambil syubhat yang bisa menjatuhkan kita ke dalam keharaman. Paham? Paham? Contohnya apa tadi? Uang jalan. Membuang di jalan. Jangan katakan apa? Rezeki anak soleh. Jangan katakan rezeki anak soleh. Kalau itu yang antum katakan, misalkan anak soleh ya, justru kalau anak soleh antum nggak ngambil. Sebenarnya syubhat ya, bukan sesuatu barang yang milik kita. Contohnya nih, di jalan, bukan hanya sekedar nemu duit, nemu HP kah, atau sekedar nemu pensil kah, lebih baik yang diambil. Ya, karena itu syubhat, kita nggak tahu tuh punya siapa. Dan salah satu syubhat lagi, ya di sini definisinya adalah yang apa-apa sesuatu. Syubhat adalah pintu syubhat adalah sesuatu, ya syubhat adalah sesuatu yang menimbulkan kita nih heran, ya dia benar atau salah, itu syubhat. Kita masih bingung nih jawabannya benar atau salah. Kita masih bingung ini benar atau salah, itu syubhat namanya. Paham nggak? Sesuatu yang samar-samar. Oke. Dengan syubhat kita bisa kesandung menuju neraka. Seperti contoh tadi rezeki anak soleh, ambil. Jadi haram duitnya. Ya, ini mengantarkan kita ke dalam neraka, bukan? Hah? Mil? Nah. Yang kedua ada pintu syahwat, ya, yaitu apa-apa yang bisa menimbulkan dorongan untuk mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini pintu syahwat. Ya, jadi syahwat ini bukan hanya sekedar nafsu seksual, tidak. Ya, syahwat ini berupa hawa nafsu apa saja yang dalam diri kita. Serakah, itu syahwat. Ya,
Serakah itu syahwat. Apalagi iseng sama teman itu syahwat. Perempuan. Itu hawa nafsu ini ya, seksual tadi saya bilang. Bukan hanya sekedar seksual. Ikutin hawa nafsu itu namanya syahwat. Contoh, kamu doyan banget sama nasi goreng. Mentang-mentang kamu lagi lapar, ya, bukan ambil 1 porsi dulu langsung 3 porsi. Itu syahwat, jangan salah. Itu hawa nafsu namanya. Paham? Itu syahwat. Paham tentang syahwat ini? Jadi bukan hanya sekedar definisi syahwat adalah dengan wanita, bukan. Bukan hanya sekedar seksual, bukan. Tapi di luar daripada itu juga syahwat. Itu yang berhubungan sama mengikuti hawa nafsu ya Pak? Iya, tuh. Rakus, tulis tuh, rakus. Ya, serakah ya. Mementingkan kepentingan sendiri ya. Tuh. Isengin temen tuh syahwat. Demi kamu terhibur, itu syahwat. Seperti itu. Iya. Hawa nafsu kita, selain itu apa? Yang menjauhkan diri kita nih, mendahulukan hawa, yang membuat kita nih mendahulukan hawa nafsu kita daripada ketaatan kepada Allah. Ya. Kayak tadi kan tuh seperti serakah, itu kan menjauhi kita dari ketaatan kepada Allah. Apalagi contoh nih anak muda zaman sekarang apa nih? HP, game, apa lagi? Ya di luar sana tuh banyak tuh yang masih ngerokok, ya. Itu dia mendahulukan syahwatnya tuh. Ya, itu belum difinishing sama Allah, belum. Selain itu ada lagi yang mabuk-mabukan, ada lagi yang coba transaksi narkoba, ya. Itu syahwat, syahwat. Seperti itu. Orang bisa kehilangan imannya karena syahwat, karena antara syahwat Allah sandingkan dengan diri Allah. Ya, ini syahwat. Karena dia mendahulukan nafsunya daripada ketaatan kepada Allah. Rabbul Alamin, Allah. Paham ini? Afim. Oke. Yang ketiga adalah pintu amarah atau emosional. Ya, yaitu apa-apa yang bisa menimbulkan permusuhan manusia terhadap makhluk Allah lainnya. Ya, itu pintu amarah. Ya, emosional. Paham sampai sini? Oke. Pintu emosional sangat-sangat, atau pintu amarah sangat-sangat merugikan korban dan sangat merugikan pelaku, apalagi pelakunya itu lebih merugikan. Makanya kata Nabi SAW, ketika para sahabat itu minta wasiat, ya Allah, ya Rasulullah, bagikanlah aku satu wasiat yang sangat penting. Apa kata Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Itu kata Nabi SAW, jangan marah. Ya, itu bisa ditulis tuh, la taghdab. Maka dari itu, Nabi SAW mengatakan la taghdab, atau jangan marah. Ada sebagian riwayat yang mengatakan walakal jannah, bagimu surga. Tahan emosi, bagi kalian surga. Ya, itu dalilnya ditulis, jangan lupa. Ya. Dan kata Nabi SAW, ketika engkau berada di puncak kemarahan atau engkau lagi di posisi emosional, tinggalkanlah siapapun. Ya. Dan yang kedua, selain tinggalkan siapapun, yang kedua apa? Jangan berbicara. Ya. Dan yang ketiga, jangan mengambil keputusan. Tuh, itu ditulis, jangan lupa. Tadi ketika sedang emosional, jangan berbicara, tinggalkan siapapun, ya, menyendiri dulu ya dalam artian, dan jangan pernah mengambil keputusan. Jangan pernah mengambil keputusan, ya, karena itu akan merugikan diri sendiri. Jangan marah, jangan ngomong. Terus Menyendiri udah? udah. Udah menyendiri? Belum.
menyendiri, kau tinggalkan manusia lainnya. Yang ketiga adalah jangan mengambil keputusan di saat marah, di saat emosional. Ya, banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa Nabi SAW suruh jangan tiga ini? Jangan bicara, ya, jangan jangan bicara, jangan ambil keputusan, dan tinggalkan siapapun. Karena pada saat kita lagi emosional, apapun yang dari mulut kita tuh keluar. Ya, apapun yang ada di mulut kita apa? Keluar. Apa, Mil? Apa? Ketika dari mulut kita keluar ketika lagi emosional. Iya, apa aja. Orang datang nih, ini barang nggak tahu. Dia yang nanya. Tanpa kita sadari itu yang nanya kita adalah orang tua. La haula wala quwwata illa billah. Pada Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah suruh wa qada rabbuka alla ta'budun, ibadah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Yang kedua Allah sebutkan apa? Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Itu yang kedua. Selain yang pertama Allah suruh ibadah, yang kedua langsung Allah bilang taat sama orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Sampai situ? Enggak. Fala taqul lahuma uff. Jangan kalian mengatakan kepada orang tua. Ya. Tapi memang normalnya dari manusia ya, kadang-kadang kesel juga ya. Baru disuruh lagi. Kadang kita bisa Samir beli gula tolong. Iya mah. Bawa. Warung udah naik lagi. Gimana? Naik ke atas Samir. Aduh, rebahan lagi, pegang HP lagi. Samir, mama lupa nih beli santan. Kenapa nggak dari tadi sih mah? Kadang begitu. Nah itu udah tuh, jangan salah. Allah larang. Ini yang larang langsung Allah, jangan main-main. Ya, ini bukan hanya sekedar enggak. Kamu menentang dalam hati kamu kan. Kenapa sih? Nah, itu udah itu. Jangan salah. Itu mana dari diriku. Oke, itulah pintu amarah ya. Siapapun yang kita lagi emosi, usahakan tahan ya. Berwudu itu paling cepat ya. Kata Nabi SAW, cara mengatasi emosional apa? Berwudu. Selain sebelum berwudu apa? Salat. Itu berwudu udah ini banget, udah mentok banget tuh. Menyendiri ya. Diam. Duduk nggak bisa, rebahan nggak bisa juga, langsung wudu sana. Ya seperti itu. Oke. Ini 3 pintu neraka. Ya, ini asbab kita masuk neraka. Kebanyakan manusia dari 3 pintu ini. Ya, yang namanya kalian ini belum kepada pintu syubhat, tapi udah sih kepada pintu syubhat, tapi lebih ditekankan kalian ini pasti menghadapi dari pintu syahwat dan pintu emosi amarah. Itu kalian tuh, karena darah muda ya. Kadang mendahulukan emosionalnya, kadang mendahulukan hawa nafsunya tanpa dia sadari berbahayanya. Ya. Terkadang kita nih ikut-ikutan sama temen. Ya, ikut-ikutan sama temen. Teman main ke sini ngikut, teman main ke situ ngikut. Ya, tanpa kita sadari, mereka kalau kita sakit gak ada yang jenguk. Ada yang jenguk kamu? Ada yang jenguk kamu? Kemana dia? Gak ada. Waktu kamu sakit, waktu itu berhari-hari, hampir seminggu ya, apa udah seminggu lewat? Hampir. Yang datang teman kamu apa saya? Apa saya? Kenji Pak. Yang datang ke rumah kamu teman kamu atau Pak Abdul? Pak Abdul. Ada teman kamu? Ada. Nggak peduli, mereka peduli apa? Walaupun teman kamu yang sampai ke rumah, nggak peduli. Saya yang peduli. Karena kamu adalah anak saya. Kamu sakit ya? Kemarin sambil sakit baru ngerasa banget ya. Rencananya kalau emang sekarang nggak sakit, baru pengen ngajak Adit ke rumah sambil jenguk sekalian. Kita ke Alfa dulu beli sesuatu. Tapi alhamdulillah udah sembuh. Kemarin tuh sampai awal sakit dari sini dia. Hujan-hujanan deras banget, kenceng banget derasnya. Ya waktu hari apa Pak? Minggu. Abis ngajar dia, bukan Senin. minggu. Abis ngajar. Senin. 2 hari yang lalu ya. Selasa kali. Oh iya. Sore Pak. Sore. Itu iya deras banget itu Pak. Habis maghrib. Deras banget, iya deras banget.
Dia langsung, bang, saya pulang bang. Yakin nih, yakin bang. Udah lama gak mandi hujan. Sekali mandi hujan kenapa? Rusak badannya. Ayah kamu sampaikan ke anak tuh, Duk, sambil hari ini gak belajar dulu. Kenapa pak? Sakit, demam, makanya mandi hujan. Katanya udah lama gak mandi hujan pak. itu dari pintu syahwat, jangan salah. Itu syahwat kamu, hawa nafsu. Pengen Iya. banget. Iya itu hawa nafsu, pengen banget tuh hawa nafsu. Iya. Beda halnya kalau kita sandingkan dengan kemampuan kita. Kalau saya mandi ini, saya baru pertama kali mandi hujan. Belum terbiasa lagi sama air hujan. Pasti ada sesuatu nantinya. Terus berpikir seperti itu, nah, thalibul ilm, udah belajar kitab, otaknya udah bisa memikirkan hal-hal yang sebelum kejadian lah. Ayolah. Nah, udah belajar usul salasah. Al-ilmu qabla qawli wal amali. Berilmu dulu. Ya. Tampung dulu tuh sebelum mandi hujan. Saya berpikir, ya, berilmu dulu tuh, udah masa berpikir dulu tuh. Saya udah lama gak kena hujan. Karena kalau sekali kena hujan bisa sakit nih saya. Kan begitu. Ya. Jangan mengatakan, pak kan air hujan nih air berkah Pak dari Allah. Iya memang. Tapi kalau Allah pengen ngasih kamu pelajaran gimana? Itu loh. Paham gak? Paham. Ya, seperti itu. Apalagi itu hujan lagi deras-derasnya. Banjir. Matang. Anjir, luar biasa. Dan 3 juga ada pangkal dosa tuh 3. Tadi pintu neraka, sekarang pangkal dosa ada 3. Yang pertama kesombongan. 3 pangkal dosa. 3 pangkal dosa. Yang pertama kesombongan. Ya. Pangkal tuh akar ya? Iya. Pangkal, ya pangkal juga bisa dibilang pos. Sombong ya, apa? Pertama kesombongan. Oke. Ini 3 pangkal dosa, maksudnya dosa pertama kali yang ada di langit dan di bumi 3 ini. Yang pertama adalah kesombongan tadi. Dosanya siapa itu? Iblis ya, sombong sama Nabi Adam. Dia mengatakan kepada Allah, ya Rob, dia diciptakan dari tanah yang biasa diinjak. Ngapain saya dari api sujud sama dia? Bukan itu dari sombong. Iblis ini lebih mulia ilmunya ketimbang malaikat. Lebih tinggi ilmunya ketimbang malaikat. Tapi lihat, sombongnya mulai naik. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Sementara kalau kita pikir-pikir, udah sujud aja sih, kan itu nurutin perintah Allah yang Maha Kuasa, bukan karena semata-mata karena Adam. Dan Allah pun gak mungkin suruh iblis tuh sujud sama Adam karena sukarela, bukan. Pasti karena perintah Allah. Karena Allah gak mau diduain. Sujud hanya untuk kepada Allah, kepada dirinya. Paham gak? Iblis tuh kalau sujud sama Allah bertahun-tahun gak mau bangun. Saking memuliakan Allah, saking dia tahu Tuhan sebenarnya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, saking dia takut sama Allah, tapi kesombongannya muncul. Kalau kita buka dalam Al-Quran, ketika dia diusir ke neraka oleh Allah Jalla wa'ala, apa yang dikatakan? Ya Rabbi, dia berdoa sama Allah, tangguhkanlah umurku. Tanggal maksudnya pertahankan umurku sampai hari kiamat. Untuk apa? Menggoda manusia. Diminta sama Allah, jangan salah. Gitu-gitu masih minta sama Allah. Karena dia bukan gak suka sama Allah, gak suka sama Adamnya. Ya, paham sampai sini? Yang kedua adalah pintu ke 3 pangkal dosa. Yang kedua tadi pertama kesombongan, yang kedua pangkal dosa adalah keserakahan, ya, atau rakus. Dosanya siapa itu? Nabi Adam dan Hawa. Ya. Dosanya siapa dia? Nabi Adam dan Hawa. Lihat mereka diusir karena apa? Makan buah khuldi. Lihat, Allah usir mentah-mentah. Bahkan setelah Allah usir, Allah pisahkan. Adam di India, Hawa di Jazirah Arab. Selama berapa tahun, Pak? Nggak tanggung-tanggung. 200 tahun. Berapa? 200 tahun.
Allah pisahkan mereka. Akhirnya mereka minta ampun sama Allah, ya Rob, tolongin aku minta ampun, aku minta maaf atas dosa-dosaku. Ya Allah, pertemukanlah mereka kembali. Ada sebagian riwayat menyatakan Adam ini dilemparnya ke India, Hawa ini di Jazirah Arab. Seperti itu. Oke, makanya kalau kita lihat mukanya Arab sama India ini nggak jauh-jauh. Ya, bewoknya sama, ya. Beda warna kulit mungkin, ya seperti itu. Oke, yang perlu kita tarik pelajaran dari kisah Nabi Adam ini. Nabi Adam tuh imannya kuat, dia nggak mampu digoda sama syaitan. Tapi lihat, ketika Allah ciptakan Hawa untuk Adam, setan berubah cara. Kita ganggu aja Hawanya, dia kan cinta sama Hawa. Ketika diganggu Hawa, cobain tuh buah enak banget itu. Engkau akan abadi. Digoda-goda, diungkit-ungkit. Hawa mau nggak? Minta tolong sama suaminya. Wahai Adam, wahai suamiku, ya ambilin dong buahnya sedikit sama gak boleh. Ini larangan sama Allah. Nabi Adam bilang gitu nolak Nabi Adam. Tapi terus digoda sama Hawa. Akhirnya kata Adam, ya udah deh, saya ambilin dikit aja ya. Diambilin, dimakan berdua, dilempar ke langsung, nggak makin nunggu semenit 2 menit. Emang tapi enak buahnya? Nggak tahu. Coba tanya sama Nabi Adam. Diceritain nggak? Ya nggak tahu lah, mana sih? Nggak tahu. Lagi juga Anda nggak mau tahu. Mau ngapain? Mau makan? Agak. Pertanyaan. Ya, ada waktu itu yang tanya sama seorang syekh, ya, tentang pernikahannya Nabi siapa ya? Ayub. Gak tahu dah. Terus syekh itu mengatakan, oh nggak tahu, Anda nggak datang, Anda nggak diundang. Dijawab seorang syekh gitu. Pernikahannya Nabi siapa gitu, di tanggal berapa atau apa tanggal? Ada salah satu orang yang nanya gitu. Kata syekh, oh nggak tahu, saya nggak diundang. Dan yang ketiga, pintu kedengkian. Inilah yang membuat salah seorang anak Nabi Adam, yaitu Qabil, membunuh Habil, saudara kandungnya sendiri. Ya, ini. Ya, kedengkian. Makanya kenapa si Qabil membunuh Habil. Ini berdasarkan dengki, sifat dengki, jangan salah. Hati-hati. Ini harus kita jauhkan dari diri kita. Walaupun kita manusia pasti ada kadang-kadang dengki. Ya, contohnya nih, kemarin kamu dihukum sama Pak Abdul, tulis ya, cuman Kenzi yang nggak dihukum. Ya, karena dengki tuh pasti. Tidak, gua juga nulis kan gitu. Padahal Kenzi di dalam memang ngapain? Emang enak? Gak enak di dalam juga. Kenapa dia Pak Abdul Melin? Karena apa? Karena dia tidak mau menasehati temannya. Mana salah usul salahnya mana? Itu loh, nggak dipraktekkan. Ya. Nggak dipraktekkan. Dia juga di dalam memang enak. Nggak enak. Terus besoknya nggak masuk. Paham sampai sini? Ini 3 pintu neraka dan 3 pangkal dosa. Ini perlu kita dikendalikan dalam diri kita sendiri. Paham sampai sini? Siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang terhindar dari ketiga sifat tersebut, berarti telah diselamatkan oleh Allah dari keburukan. Oke. 3 pintu tadi, syahwat, terus apa lagi? Emosional, terus apa lagi? Subhat. Kalau Allah menjauhkan kita dari itu semua, berarti Allah menjauhkan kita dari keburukan. Iya. Sebab kekufuran itu bermula dari kesombongan, bermula dari kemaksiatan, dan bermula dari kerakusan. Dan penganiayaan itu bermula dari kedengkian. Secara tidak sadar orang yang dengki adalah dia sedang merusak dirinya sendiri. Itu pasti. Kenapa? Dia nggak senang lihat orang lain bahagia. Ya. Lu kalau kita dengki orang tuh, orang tuh bukan kayak sombong lah atau sombong ke kita, gimana tuh Pak? Kemudian Oke, yang pertama gini terkait masalah dirugikan, itu urusannya Allah. Contoh gini, maksud Pak gini, baru jelaskan. Misalkan ada salah satu orang yang ngomongin Pak Abdul, kita sebutkan dia A, dia ngomongin Pak Abdul. Oke, dan Pak Abdul tahu apakah Pak Abdul balas? Tidak. Kenapa? Urusan dia sama Allah, biarin.
pahala kita terus jalan. Jangan salah, urusan dia sama Allah tetap. Nanti ketika di akhirat kita bakalan kaget, ya Rob, ini pahala siapa? Banyak banget, pahala Anda. Perasaan saya nggak pernah ngelakuin amalan sebanyak ini pahalanya. Iya, itu dia ngomongin kamu. Saya catat tuh pahala kamu terus saya catat. Dan sekarang kamu minta apa? Oh ya Rob, kalau gitu saya minta di dosa saya kan banyak, lempar ke dia ya Allah. Dan saya mau tarik pahala dia. Enak. Ya gak usah dibalas. Mau ngapain? Urusan dia sama Rob. Paham? Ya udah gak usah dibalas. Ya, teman bikin kita emosi segala macam, senyumin aja. Kalau kita balas, yang namanya kita menyediakan api sama api, yang ada makin gede. Kita urusan jadi air. Ya kita nggak repot, kita nggak capek. Udah biarin aja. Tadi juga pagi ada wali siswa yang ngajinya sama Pak Abdul. Orang tua siswa ngajinya sama cerita tentang ini juga. Dia bilang, oh Pak, saya gini. Tinggalin dah. Mau ngapain? Urusan dia sama Allah, biarin kita enak tenang di rumah ya. Kita lagi tidur, kita lagi main game misalkan, atau kita lagi nonton YouTube, pahala kita terus jalan. Kenapa? Dia ngomongin gini, terus jalan aja enak begitu. Kalau kita lihat rekening pahala kita nih, wah gue diem aja di rumah kayak begini. Tapi beda halnya kalau kita ini sengaja supaya diomongin sama orang. Nah itu ribet, paham? Jadi kita membuka pintu dosa untuk orang. Ada lagi? Pak, kalau tadi kan pintu neraka syahwat kan cowok-cowok yang membuang jalan Pak. Itu sama kayak syahwat gak Pak? Kan mau ngikuti hawa nafsu, kita ambil uang jalan. Sama. Itu benda syubhat, kalau kita ambil jadi dosa hawa nafsu juga. Double crash or journalistic. Asik. Ya. Lah, beneran. Paham? Otentik namanya itu. Siapa lagi yang mau tanyain? Gini dong aktif. Pak, tawuran Pak. Itu gimana? Serius, tawuran itu gimana maksudnya? Itu ada dosa nyakitin orang nggak Pak? Itu termasuk dosa amarah apa dosa syahwat? Itu bodoh. Gimana? Dosa syahwat sih sebenarnya. Bukan dosa Kalau amarah. ditanya amarahnya apa? Orang itu namanya nyari nama kayak begitu. Tapi kita kan emosi pasti ke bawah emosi gitu. Oh iya tuh, iya kan makanya saya bilang itu dosa-dosa yang amarah yang bodoh. Buat apa? Buat perang lawan salib. Sementara dia makanya misalkan nih, dia mengaku jagoan, tapi dia sendiri pakai senjata. Yang namanya jagoan tangan kosong dong. Kan gitu. Nah, kenapa dia ngaku jagoan tapi dia pakai senjata lah, pakai kebal lah? Bukan kayak itu menunjukkan kecemenannya dia, menunjukkan kelemahannya dia, makanya dia butuh bantuan. Ya? Paham? Orang-orang yang datang untuk minta ilmu kebal segala macam tanpa sadar dia butuh bantuannya setan. Sementara setan ini lebih lemah daripada manusia. Bodoh nggak sih? sangat Bodoh. Antum nih misalkan didatengin, ya si A didatengin orang nagih bang, dia minta tolong mencacing. Bodoh nggak? bodoh. Hah? Bodoh. Seperti itu ya. Itu orang-orang yang bodoh, ngabisin waktu nggak jelas, dia nggak tahu datang punya tangan, pulang nggak punya tangan. Ya. Misalkan nih dia datang tawuran dengan keadaan tangan kanan kiri ya kan, pulang udah tinggal satu. Temennya ngapain? Kabur. Temennya kabur yang kedua, atau nggak dia bikin ini sih yang diuntungin tangannya di videoin terus bikinin lagu-lagu kayak lagu-lagu persahabatan. Ya ini korban, ini dia pahlawan kita nih. Ya orang udah putus tangannya nggak bisa nulis tuh orang. Cebok bagaimana? Kan itu orang-orang yang bodoh kayak begitulah. Haula wala quwwata illa billah. Mereka nggak sadar apa mereka sedang mengorbankan badannya ini untuk dibacok sama orang lain. Dia ngasih nyawanya kepada musuh. Lebih baik di sini ngaji atau nggak di rumah yang menghafal. Lebih baik ya. Tidak akan pernah kamu nggak bakalan habis. Misalkan di seorang tawuran nih, karena pengalaman dari pengalaman ya, kayak gitu ya. Yang namanya orang tawuran itu nggak pernah habis. Kalau dia misalkan nih berantem sama si A, si B berantem sama si A, si B kalah, si B bakal ngadu sama si C berantem aja sama si A, ya si A kalah, si A ngadu sama D, C sama D berantem, kalah terus, main ngadu-ngaduan terus, main samper-samperan terus, aliansian kayak gitu, nggak bakalan pernah selesai.
Coba antum, iya saya ngaku kalah deh udah ya, saya mau ngaji udah selesai. Enak damai, ya. Dan ujung-ujungnya mereka juga bakalan jadi manusia sampah yang akan sadar betapa sampahnya diri dia. Paham nggak? Ujung-ujungnya mereka tobat loh, ujungnya. Karena Allah berfirman pada sisi kamilah kesudahannya. Ya, seperti itu. Insya Allah sih semoga Allah berikan mereka kesempatan untuk tobat. Lagi mau tanyakan? Khalas. Nah, Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. salam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belum?